Pertamina Patraniaga Jatim Balinus memohon maaf atas gangguan pada kendaraan bermotor masyarakat pasca melakukan pengisian BBM jenis Pertalite. Pertamina juga akan memberikan kompensasi terukur agar kerugian yang dialami oleh masyarakat. Mohon maaf atas terganggunya aktivitas masyarakat terkait keluhan yang dialami di kendaraan pelanggan. Sampai dengan hari ini, dimulai tanggal 24 kemarin kami sudah membuka posko, 24 hari Jumat Oktober yang lalu, buka posko. Sampai dengan hari ini laporan yang masuk lewat kanal resmi, pelaporan di posko maupun langsung menuju SPBU tempat pembelian terakhir sebanyak 162 laporan. Kompensasi terukur tentunya pasti yang kita lakukan. Harapannya masyarakat dengan melapor kemudian mendatangi SPBU baik tempat pengisian terakhir ataupun posko-posko layanan yang tersebar di berbagai daerah. Gunanya tadi penyesuaian dan pengambilan sampel di tangki kendaraan BBM milik pelanggan yang juga dikeluhkan. Jadi dua belah sisi kita coba dalami. Dari produk di SPBU sudah kita lakukan pengujian ke laboratorium. Tadi juga sudah disimak uji density, uji kualitas yang dilakukan oleh Pak Menteri langsung gitu ya. Tapi dari sisi pelanggan juga yang dikeluhkan kita perlu dalami seperti apa yang terjadi atau yang menjadikan produk tersebut diduga menjadi kendala di kendaraan pelanggan. Pemirsa, terkait kejadian motor yang mogok massal di Jawa Timur usai mengisi BBM jenis Pertalite, kita akan membahasnya langsung dengan pengamat otomotif Fitra Eri dan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia FKBI Tulus Abadi. Kita ke Bang Fitra dan Pak Tulus. Selamat sore. Selamat sore, Yohana. Ya, Pak Tulus, selamat sore juga Pak. Ya, Bang Fitra, ini motor mogok usai isi jenis BBM Pertalite ini tidak hanya dialami oleh 1-2 pengendara, tapi juga banyak kendaraan di sejumlah lokasi di Jawa Timur. Mekanik di bengkel-bengkel sekitar lokasi juga menduga ini akibat bahan bakar yang tidak murni atau bercampur dengan zat lain. Kalau menurut Anda, kemungkinan apa yang menjadi penyebab peristiwa ini? Karena tidak 1-2 saja begitu. Ya, jelas. Kalau kita bisa ibaratkan bahan bakar itu seperti makanan untuk kendaraan kita. Kalau 1-2 kendaraan yang mogok setelah mengisi bahan bakar, itu kita mesti lihat case by case. Siapa tahu mungkin ada kesalahan di motor tersebut. Tapi ini adalah masalah yang valid menurut saya, masalah yang benar-benar ada karena terjadi ke banyak motor di saat yang sama. Kalau diibaratkan ke manusia, ini keracunan massal. Ada zat yang tidak baik untuk kendaraan itu yang menyebabkan berbet. Dan dari mekanik bengkel resmi tadi yang saya lihat, itu juga sudah menduga bahwa ada masalah di bahan bakar. Ini jelas harus diperiksa secara tuntas. Apakah dengan sidak itu bisa? Saya rasa efektivitas dari sidak juga tidak akan terlalu banyak karena banyak sekali SPBU ini menyangkut daerah yang banyak, tidak hanya di satu daerah. Ini dari mulai Tuban, Bojonegoro, merembet hingga Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, dan Malang. Jadi masalahnya valid, masalahnya ada. Artinya harus ditemukan penyebabnya. Kalau misalnya hasil akhir dari penyelidikan adalah tidak ada perbedaan speknya semua memenuhi kualifikasi, pasti itu akan menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat kenapa bisa hal tersebut terjadi. Jadi saya rasa ini benar-benar transparansinya tidak hanya diucapkan oleh mulut, tapi benar-benar harus ada ketemu pangkal permasalahannya di mana dan dilakukan penindakan yang tegas untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ya, memang ini masih banyak kemungkinan ya, karena Pertamina juga menyampaikan bahwa secara prosedur SOP-nya itu sudah sangat clear dan jelas. Banyak kemungkinan, apakah mungkin ada sabotase di tengah jalan atau bagaimana, kita masih menunggu penyelidikannya begitu. Tapi bahwa kota-kota ini banyak di Jawa Timur dan juga secara serentak. Secara fenomena, Anda melihatnya ini fenomena apa sih? Ya, kalau saya mau melihat lebih makro lagi, inilah yang kita khawatirkan kalau misalnya bahan bakar hanya dijual oleh satu perusahaan atau bisa terkesan seperti monopoli ya. Kita seperti tahu juga bahwa BBM swasta sekarang sedang kosong, termasuk di Jawa Timur yang tadinya memiliki BBM swasta itu kosong, dan terjadi masalah seperti ini. Tapi justru di saat seperti inilah kesempatan bagi pemerintah dan Pertamina untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Masalah seperti ini tidak bisa dianggap sepele, dan saya juga mengapresiasi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dan juga Pertamina yang membuka
posko pengaduan, tapi ini belum selesai. Ini harus diusut secara tuntas karena tidak bisa dari hulunya saja. Masalahnya ini terjadi di hilir. Jadi dari hulu sampai ke hilir itu harus ada pengecekan. Mungkin sekarang kalaupun ada yang penjahatnya di sini, dengan adanya banyak sidak, adanya penanganan dari Pertamina dan ESDM, bisa saja sekarang mereka sudah menutupi gitu ya. Tapi kedepannya ini harus dilakukan sidak-sidak itu tidak hanya ketika terjadi masalah, tapi harus melakukan pengecekan secara berkala dan kerahasiaannya dijaga. Dan ketika ada SPBU yang curang, yang mengubah spek bahan bakar, itu harus diberikan sanksi dengan tegas walaupun sekarang Pertamina sedang tidak ada pesaing dari swasta. Oke, baik, kita ke Pak Tulus terlebih dahulu. Pak Tulus, apa yang sebenarnya bisa publik lakukan sebagai konsumen? Karena ini kan banyak masyarakat yang dirugikan dan juga Pertamina meskipun sudah minta maaf, apakah itu sudah cukup menurut Anda? Ya, pertama tadi seperti dikatakan Mas Eri ya, bahwa sebenarnya kan duduk persoalannya belum ketemu ya, apakah memang ada kesalahan dari produk tersebut atau sebaliknya. Tetapi kan dengan kejadian yang massal itu logika publik memang mengatakan ini menjadi sebuah kejadian yang benar adanya. Nah, tetapi ini harus cepat diurai benang kusutnya, dan saya kira memang harus ada pendalam terkait dengan ini apakah uji lab dan seterusnya sehingga publik menjadi percaya. Nah, di sisi lain tadi kan manajer di Jawa Timur Pertamina mengatakan akan memberikan kompensasi secara terukur. Nah, ketika mengatakan mengganti secara terukur, ini kan semacam pengakuan bahwa produknya ada masalah. Nah, ini harus juga di satu sisi ini apresiasi kepada Pertamina, di sisi lain dengan akan memberikan kompensasi secara terukur, itu berarti semacam pengakuan. Nah, ini yang menurut saya menjadi soal. Karena kalau memang di hasil sidak tadi oleh Dirut maupun oleh Pak Bahlil mengatakan tidak ditemukan keanehan, ya sebenarnya secara ekstrim tidak perlu memberikan kompensasi gitu. Nah, kenapa? Karena tidak ada masalah dalam arti pada pengujian awal. Tapi kan Pak Bahlil tadi mengatakan 1-2 hari ini akan menyampaikan hasil uji itu. Nah, kalau nanti hasil uji itu ditemukan kesalahan dari Pertamina misalnya, ya sudah betul Pak Bahlil akan memberikan sanksi dan seterusnya. Tapi kalau kemudian tidak ditemukan masalah dan kemudian ada masalah lain, ini juga harus diusut. Kenapa ini kejadiannya terulang terus ya? Karena kalau saya komparasikan gini Mbak, di 1 tahun terakhir menurut survei dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, dari 32 kasus persoalan yang menimpa Pertamina itu semuanya hoax atau scam. Nah, ini harus dikonfirmasi ya. Kenapa kok ada fenomena seperti itu? Nah, termasuk kejadian yang terakhir di Jawa Timur, nanti hasilnya seperti apa? Apakah memang itu case itu benar terjadi atau ada fenomena-fenomena lain yang kemudian itu ada semacam tadi mungkin sabotase atau apa, tapi kan ini sumber ya. Tapi ini menjadi gap persepsi bahwa Pertamina dan pemerintah mengatakan tidak ada masalah dengan hasil uji sementara, tapi di lapangan terjadi kejadian seperti itu. Nah, ini apakah memang ada sesuatu yang aneh atau anomali terhadap produk Pertamina atau ada pihak-pihak tertentu. Nah, ini harus clear nanti. Yap, Pak Tulus dan juga Bang Fitra, ini pertanyaan yang sama. Tadi kan Anda berdua menyampaikan ini harus ada sanksi tegas jika memang ditemukan ada pelanggaran. Menurut Pak Tulus dulu, sanksi tegas yang seperti apa yang mungkin bisa mungkin akan bisa diberikan agar tidak terjadi peristiwa yang sama, dan juga Bang Fitra bagaimana? Pak Tulus bagaimana Pak? Sanksi tegas itu kan dimensinya bisa administrasi, bisa perdata dan juga pidana. Administrasi barangkali bisa memberikan sanksi kepada SPBU tersebut dengan grounded atau pencabutan izin dan seterusnya. Atau kemudian sanksi kepada manajemen Pertamina kenapa itu bisa terjadi. Atau kemudian sanksi perdata dalam arti SPBU yang bersangkutan atau Pertamina memang secara layak memberikan kompensasi tadi. Kompensasi sesuai dengan kerugian yang dialami oleh si konsumen terkait dengan kerusakan motor dan lain sebagainya. Tetapi kalau sebaliknya juga harus ada pemulihan nama baik, harus ada pengembalian citra dan segala macam, sehingga apakah ini fenomena yang faktual atau fenomena
Nah yang katakanlah ada yang merekayasa dan lain sebagainya. Karena tadi saya merujuk data yang disampaikan oleh Mafindo bahwa 32 kasus terakhir yang menimpa Pertamina ternyata adalah hoax dan scamming dan lain-lain sejenis. Nah ini kan artinya ada fenomena yang harus kita cermati juga. Ya, baik. Kalau Bang Fitra, bagaimana Bang Fitra? Ya, saya setuju dengan Pak Tulus bahwa SPBU jika terlibat dalam masalah ini, maka bisa dikenakan sanksi, bisa grounded untuk sekian bulan atau bahkan dicabut izin usahanya. Sedangkan jika ada pejabat-pejabat atau orang yang terlibat itu bisa dipidanakan karena ini masalah menyangkut pelayanan ke masyarakat juga. Nah, tapi walaupun mungkin agak kecil kejadiannya, agak kecil kemungkinannya karena memang ini massal dan di waktu yang sama gitu ya, dan bahkan sudah ada konfirmasi dari bengkel resmi juga. Misalnya ternyata ini hoax, ternyata orang-orang itu bahan bakarnya memang sengaja mereka mengkontaminasi bahan bakarnya sendiri untuk membuat masalah ini, itu juga tentu harus ada sanksi secara hukum, bukan hanya untuk dalangnya, tapi juga ya ratusan atau ribuan orang yang turut serta ini. Tapi kok rasanya itu kecil ya kemungkinan, tapi itu bukan kemungkinan yang 0% juga gitu. Jadi ini ada masalah yang nyata. Kalau ini bukan hoax, artinya harus ketemu siapa biang keroknya dan diberikan sanksi yang tegas dan terbuka ke masyarakat. Kalau ini hoax juga harus ada sanksi tegas. Ini tidak bisa cuma dibiarkan begini saja, harus ada ujungnya, harus ada hasil investigasinya, harus ada siapa yang bersalah karena ini bukan masalah yang sepele, ini masalah yang serius karena satu menyangkut kepercayaan masyarakat dan juga yang kedua adalah menyangkut reputasi dari Pertaminanya itu sendiri. Baik, terima kasih Bang Fitra. Mungkin Pak Tulus ada pesan untuk konsumen masyarakat singkat saja Pak sebelum kita akhiri. Ya, pertama saya kira jangan mudah termakan isu untuk masyarakat dan kedua mungkin Pertamina atau pemerintah juga bisa melakukan uji secara independen. Ya, bukan hanya di Lembagas, tetapi bisa di lembaga lain yang kredibel, yang terstandar sehingga ada komparasi yang dilakukan sehingga masyarakat menjadi yakin apakah itu yang betul atau sebaliknya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.